Jumpa lagi dengan perkuliahan Risiko kelas 02 ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang game teori dan saya akan sedikit mereview tentang mix strategi ya yang sempat disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, nanti mungkin kita di akhir perkuliahan, di akhir video ini nanti akan juga sedikit review tentang persiapan apa saja yang harus diperhatikan ya ketika nanti akan menghadapi ujian tengah semester pada semester kali ini. Ya, seperti diketahui bahwa pada konsep game teori yang tidak memiliki saddle point, maka penyelesaiannya harus dilakukan dengan menggunakan strategi campuran ya. Seperti teman-teman lihat di sini, ini adalah eh, tabel ya yang menjelaskan tentang bagaimana outcome ya dari perusahaan A dan perusahaan B. Dan di sini dia tidak memiliki saddle point. Artinya apa? Artinya nilai maksimin itu tidak sama dengan nilai minimax ya. Maksimin strategi yang diambil oleh perusahaan A, sementara minimax adalah strategi yang diambil oleh perusahaan B. Nah, bagaimana ketika maksimin tidak sama dengan minimax? Maka permainan di atas tidak memiliki saddle point. Oleh sebab itu, pure strategi tidak bisa diimplementasikan, sehingga dibutuhkan mix strategi. Nah, pada permainan yang tidak memiliki saddle point, maka harus eh, menggunakan ya, pemain dapat memainkan semua strategi sesuai dengan set probabilitas dari setiap strategi yang dimiliki oleh setiap pemain. Nah, jadi kita dalam setiap strategi dari setiap pemain itu memiliki probabilitas. Contohnya seperti ini ya, XI sama dengan probabilitas pemain A memilih strategi ke I. Itu bisa menunjukkan strategi dari pemain A. Misalnya ya, strategi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian YJ ini menunjukkan probabilitas pemain B memilih strategi ke J. J itu bisa berapa? Bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan probabilitas dari setiap strategi adalah 1 ya. Nilai XI, YJ itu lebih besar sama dengan 0 setiap I dan J. Nah, ini contoh dari mix strategi untuk 2 kali 2. Artinya ada 2 strategi dari pemain A dan 2 strategi dari pemain B. Nah, kenapa menggunakan mix strategi? Karena memang tidak ada strategi yang sempurna. Maka setiap strategi dia akan memiliki peluang untuk dipilih dengan nilai yang tertentu. Nah, di sini Anda bisa melihat ini ada X1, X2, ini adalah probabilitas dipilihnya strategi A1. Sementara A2 itu memiliki probabilitas dipilih sebesar X2. Nah, X1 tambah X2 itu sama dengan 1. Maka X2 sama dengan 1 min X1 ya. Nah, sementara untuk pemain kedua ya memiliki probabilitas B1 sebesar Y1. Kemudian pemain eh, kedua juga memiliki strategi B2 dengan probabilitas dipilihnya sebesar Y2. Y1 tambah Y2 sama dengan 1, Y2 sama dengan 1 min Y1. Ya. Nah, bagaimana kita menghitung nilai X1 dan X2? Nah, misalkan pemain kedua akan menggunakan strategi B1, maka kita bisa menghitung di sini ekspektasi payoff-nya ya, atau nilai dari permainannya sebetulnya ekspektasi payoff itu adalah min 3 dikali X1 ditambah 6 dikali X2. X2 tidak lain adalah 1 min X1, sehingga kita dapat satu persamaan, yaitu sama ekspektasi payoff sama dengan min 9X1 ditambah 6. Nah, gimana mendapatkan X1? Di sini tidak cukup ya, karena baru satu persamaan. Dan kita tidak mengetahui nilai dari ekspektasi payoff-nya. Nah, lalu bagaimana langkah kedua adalah misalkan B mengambil strategi B2. Maka
kita bisa menghitung juga ekspektasi payoff-nya dengan cara yang sama seperti ketika B mengambil strategi B1, maka kita bisa menghitung nilai dari ekspektasi payoff-nya. Sama dengan 6x1 ditambah 1 ya. 6x1 tambah 1 dapat dari mana? 7 kali x1 ditambah 1 kali x2. 1 dikali 1 min x1 sama dengan 1 min x1. Maka 6x1 ditambah 1. Nah, karena setiap eh, strategi di sini ya, karena mix strategi itu tidak ada strategi yang dominan, maka kedua nilai ekspektasi ini memiliki nilai yang sama. Sehingga min 9x1 tambah 6 sama dengan 6x1 ditambah 1 ya. Dari sini kita dapat informasi bahwa nilai X-nya adalah 5/15 atau 1/3. Maka X2 sama dengan 2/3 ya. 2/3. Nah, kita udah dapat nilai X1, dapat nilai X2. Nah, selanjutnya kita ingin mencari nilai Y1 dan Y2. Caranya bagaimana? Ya, misalkan pemain pertama atau pemain A dia sudah akan menggunakan strategi A1, maka kita bisa menghitung nilai dari ekspektasi payoff-nya ya. Min 3 Y1 ditambah 7 kali 1 min Y1 sama dengan min 10 Y1 ditambah 7 ya. Nah, untuk mencari nilai yang Y2, Y1 yang tidak cukup dari satu persamaan, maka kita misalkan A menggunakan strategi A2, maka kita bisa menghitung nilai ekspektasi payoff-nya juga sama dengan 5Y1 tambah 1 ya. Nah, di sini karena tidak ada strategi yang dominan, maka kita bisa mendapatkan nilai Y1 dengan cara melakukan substitusi ya. Substitusi ya sama dengan min 15 Y1 sama dengan 6. Jadi ini nilai yang ini sama dengan nilai yang ini. Karena nilai ekspektasi payoff-nya sama, maka kita dapat informasi bahwa Y1 sama dengan 6/15 atau 2/5. Maka Y2 sama dengan 3/5 ya. Kita dapat nilai X1, dapat nilai X2, dapat nilai Y1, dapat nilai Y2. Nah, berapa nilai permainannya? Nilai permainannya adalah nilai dari ekspektasi payoff-nya. Ya, itu adalah nilai permainan. Caranya bagaimana? Tinggal kita masukkan nilai yang sudah kita peroleh ke dalam persamaan yang tadi ya. Berarti min 3 kali X1 ya. X1-nya berapa? Sepertiga ya. Ditambah 6 kali X2. X2-nya berapa? 2/3. Berarti dapat nilai 3 ya. Kalau mengambil strategi B1. Coba nilai B2 sama 3 1 3 juga. A mengambil A2 ternyata sama nilainya 3. Berarti nilai permainannya adalah 3 ya. Berarti kesimpulannya adalah A akan memilih A1 dengan probabilitas 1/3. A akan memilih A2 dengan probabilitas 2/3. B memilih B1 dengan probabilitas 2/5. B memilih B2 dengan probabilitas 3/5. Nilai permainannya adalah 3 ya. Nah, itu untuk yang tadi ya, strategi ya. Untuk kasus 2 kali 2. Nah, pada permainan yang tidak memiliki middle point juga untuk kasus 2 kali N atau M kali 2. 2 itu artinya berarti strategi permainan pertama ada 2. N itu artinya lebih dari 2. Biasanya bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. M kali 2 itu artinya strategi permainan pertama jumlahnya sebesar M. Dan pemain kedua itu jumlahnya 2. Ya. Jadi ini apabila Anda menggambarkan dalam bentuk tabel, ini berarti 2 kali N. Ya, 2 kali N ini ada 2. Ini ada N. Ini masuk ke 2 kali N. Nah, secara matematis, nah, pemain A ini tentu strateginya adalah maksimin. Maksimin, jadi mencari nilai yang maksimum dari nilai yang minimum. Kemudian pemain B akan menggunakan strategi minimax. Ya, mencari nilai yang minimum dari nilai yang maksimum. Nah, ini jika X, Y, dan YJ berkorespondensi dengan solusi optimum, maka V bawah sama dengan V atas. Ya, ini nilai dari
yang ekspektasi dari optimum dari permainannya. Nah, mix strategi ini dapat diselesaikan dengan cara grafis dan dengan menggunakan pemrograman linear. Yang tadi yang dibahas sebelumnya itu adalah dengan cara pemrograman linear, ya, substitusi, eliminasi. Kemudian kalau cara grafis kita menggunakan gambar grafik. Nah, ini contohnya ya, ini untuk strategi mix strategi 2 kali N, 2 strategi dan ada N strategi untuk pemain B atau N-nya adalah 3 di sini. Nah, berapakah nilai strateginya? Tentu kita lihat dulu ini nilai maksimin dan minimaxnya ternyata berbeda ya, maka kita menggunakan mix strategi. Ya, ada X1, ada X2, Y1, Y2, Y3. Nah, oke, dengan cara yang sama seperti yang tadi disebutkan, kita bisa menghitung nilai dari ekspektasi nilai ya, ekspektasi payoff atau ekspektasi nilai, nilai dari permainan ya. Jadi kita punya persamaan pertama V1 sama dengan 0 kali X1 ditambah 5 dikali X2. X2 adalah 1 min X1 sama dengan 5 X1 plus 5. Kalau misalnya dia mengambil strategi B2, maka kita dapat V2 sama dengan min 6 X1 tambah 4. Misalnya B mengambil strategi B3, maka dikasih nilai V3 sama dengan 2X1 min 3, 1 min X1, 2X1 min 3 plus 3X1, 5X1 min 3. Ya. Jadi kita punya 3 persamaan. Nah, kali ini kita akan menggunakan pendekatan grafik. Ya. Kenapa grafik? Karena ini biasanya lebih dari 2 ya. Makanya ada 3 persamaan, kita menggunakan pendekatan grafis. Memudahkan dalam mencari nilai optimum. Ya. Nah, pertama kita punya nilai V1 sama dengan min 5X1 tambah 5. Kemudian V2 sama dengan min 6X1 tambah 4. V3 sama dengan 5X1 min 3. Nah, Anda untuk menyelesaikan persamaan ini, Anda harus bisa membuat garis. Ya, membuat garis pada grafik koordinat. Aksis, ada ordinat ya. Caranya bagaimana? Caranya masih ingat ya dulu syarat terbentuknya garis adalah ada 2 titik. Jadi kita harus memiliki 2 titik koordinat dari setiap persamaan. Nantinya akan kita hubungkan, kita sambungkan itu menjadi sebuah garis. Oke, Oke, misalnya kita untuk persamaan pertama ya. X1 sama dengan 1, X1 sama dengan 0. Mengapa mengambil nilai 1 dan 0? Karena ini nanti akan memudahkan apabila kita mensubstitusikan di dalam persamaan ini ya. Jika X1 sama dengan 0, maka V1 sama dengan 5. Betul? Min 5 kali 0, 0 plus 5. Berarti V1 sama dengan 5. Nah, kita tuliskan di sini. Jadi X1 0. Ini untuk X1 sama dengan 1. Ya, kita gambarkan di sini. Nah, V1-nya berapa? Ketika X-nya 0. Berarti di sini ya, di atas ya. Ini artinya titik 0,5 ya, 0,5 ya. X1 0, V1 sama dengan 5. Kemudian X11, V1 0. Ini, betul ya. Nah, sekarang kita punya 2 titik, kita tarik garis. Nah, ini adalah garis untuk persamaan pertama ya. Dengan cara yang sama kita buat garis juga untuk persamaan kedua. V2 sama dengan min 6X1 tambah 4. X1 sama dengan 0, V2 sama dengan 4 ya. Jadi kita ambil X1 sama dengan 0, berarti di sini nanti ya. Berarti V2-nya sama dengan 4. 4 itu berapa? Ini tadi 5 ya, berarti di bawahnya. Ambil di sini ya. Kemudian titik lagi, satu titik lagi, X1 sama dengan 1, ternyata V2 sama dengan min 2. Min 2 berarti di bawah sini ya. Min 2 harusnya ya. Nah, oke, kita tarik garis. Ya. Nah, kita sudah punya 2 persamaan. Apakah cukup? Satu lagi ya, belum ya. Nah, satu lagi adalah V3. V3 adalah 5X1 min 3. Caranya bagaimana? Sama ya. Nah, misalkan X1 sama dengan 0, maka V3 min 3. X1 sama dengan 1, maka V3 sama dengan 2. Nah, kita tarik garis seperti ini. Nah, perhatikan di sini, ini harus hati-hati ya. Jadi,
Ini digunakan untuk strategi apa? Strategi pemain A ya, pemain pertama. Berarti dia mencari yang nilainya apa? Cari yang nilainya maksimin ya. Jadi dia mencari strategi maksimin. Maksimin itu artinya apa? Nilai yang maksimum dari yang paling minimum. Oke. Dari yang beberapa nilai minimum dicari yang maksimum. Oke, itu maksimin. Nah, maka di mana titiknya? Titiknya ada di sini. Ya, mengapa di sini? Karena ini adalah titik minimumnya di sini. Ini nilai minimum semuanya nih. Ya, apabila digambarkan, coba saya gambarkan. Highlight ya. Nah, ini ya, yang warna kuning ini ya. Ini adalah titik dari minimum. Semua nilai minimum sini ya. Yang paling kecil di sini semua. Dari 3 garis ini. Ini yang paling kecil. Oke. Nah, dari 3 garis ini yang paling kecil ini, kita mencari yang maksimum. Maka titiknya mana? Titiknya adalah di sini. Ini perpotongan antara V2 dan V3 ya. Antara V2 dan V3. Nah, ini adalah titik maksimin. Tapi kalau minimax gimana? Itu berarti strategi untuk yang pemain kedua. Minimax berarti yang mana kalau minimax? Minimax berarti nilai yang minimum dari yang maksimum. Jadi kalau digambarkan minimax itu yang di sini ya. Nah, ini adalah daerah dari semua yang nilainya maksimum ya. Yang maksimum ya. Kalau kita mau minimax berarti dari sini. Nah, ini adalah minimax, sementara yang ini yang kuning ini adalah yang maksimin ya. Jadi ini adalah titik maksimin ya. Saya hapus kembali. Nah, ya ini titik maksimin. Ya, maksimin. Ingat, ini strategi pemain pertama. Jadi kita menggunakan strategi maksimin. Nah, sisi pemain A adalah maksimin, maka diperoleh perpotongan antara V2 dan V3. Berapa nilainya? Berarti sini titik ini terjadi perpotongan, artinya nilai V dan nilai X pada titik perpotongan ini adalah sama ya. Untuk V2 sama dengan V3. Maka nilai X-nya adalah 7/11 ya. 7/11 adalah nilai X1-nya di sini adalah 7/11. Oke. X2-nya maka 1 min 7/11 jadi 4/11. V-nya berapa nilainya? Nilai V-nya adalah 2/11. Jadi 2/11 ya. Nah, jadi kita mendapatkan nilai X1 sama dengan 7/11, X2 adalah 4/11. Ekspektasinya adalah 2/11 atau nilai permainannya adalah 2/11 ya. Jadi ini hati-hati di sini ya nilai maksimin dan nilai minimax. Ini teman-teman harus bisa menggambarkan grafik ya, grafiknya untuk setiap rumus persamaan ya. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah memperoleh nilai 1, sudah dapat X2, kita lengkapi dengan nilai Y1, Y2, dan Y3 berapa ya. Nah, perhatikan di sini pada kurva sebelumnya, itu nilai V1 ini tidak melewati daerah minimum, tidak melewati daerah maksimin ya. Maka ini dia peluang untuk dipilih adalah nol. Artinya pemain B tidak akan menggunakan strategi pertama ya, B1 peluangnya nol. Maka kita tuliskan Y1 sama dengan nol ya. Y1 sama dengan nol. Nah, sehingga kalau Y1 nol, maka Y2 kita bisa hitung, Y3 juga kita bisa hitung dengan menggunakan dua persamaan ya. Jadi kita bisa menghitung nilai ekspektasi W1 min 2Y2 tambah 2 kali 1 min Y2 ya. 2/11 ini adalah nilai ekspektasinya atau nilai V juga sama ya 2/11 seperti yang sebelumnya. Karena ini adalah nilai permainannya, nanti kita bisa dapat nilai Y2 sama dengan 5/11 ya. Sehingga Y3 adalah 6/11 karena Y1 sama dengan 0.
Nah, nilai ekspektasi, nilai game permainannya adalah 2/11. Nilai V-nya, nilai W-nya itu sama ya, 2/11. Ini untuk strategi 2 kali N, 2 kali N ya. Jadi kita nanti menghitung nilai X1 dulu, X2 dulu. Ingat, karena strategi A itu adalah maksimin, hati-hati ya tadi memilih titik untuk mana yang memberikan nilai maksimin. Ini adalah kesimpulannya ya. Jadi kalau kita asumsikan strategi B yang pertama itu adalah jual, B2 adalah tahan, B3 adalah bully, maka kita bisa melihat ini adalah peluangnya. Jadi si A ini kemungkinan besar akan menjual. Kenapa? Karena nilainya 7/11. Sementara B kemungkinan besar akan membeli. Kenapa? Karena nilainya adalah 6/11. Nah, itu adalah contoh dari mix strategi untuk kasus 2 kali N ya. Nah, sekarang kita coba melihat contoh yang berbeda ya, mix strategi untuk M kali 2. M itu berarti strategi yang A ya, itu sejumlah M. 2 itu artinya strategi untuk perusahaan B-nya, itu ada 2 strategi. Caranya bagaimana? Nah, jadi kita yang paling mudah dicari adalah nilai Y1 dan Y2 dulu. Kenapa? Kan ini ada 2 ya. Tapi kalau ini 3 kan kita nggak tahu mana yang nilainya 0, mana yang eh, nilainya tidak 0. Artinya ini membutuhkan 3 persamaan. Ini lebih sulit dicarinya. Jadi kita menggunakan yang perusahaan B dulu ya, karena dia cuma 2 ya. Maka kita bisa misalkan Y2 sama dengan 1 min Y1. Kalau ini misalnya kita mau seperti ini kan kita nggak tahu nih X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa juga tidak tahu. Karena kita tahu ini rumusnya itu dia melalui titik minimum maksimum atau maksimum minimum itu kita nggak tahu ya. Nah, oke. Jadi caranya bagaimana? Caranya sama dengan cara yang sebelumnya. Jadi misalnya A mengambil strategi SA1, maka kita menilai, kita hitung ya nilai ekspektasi nilainya W1 sama dengan 0 kali X1, Y1, ini Y1, ini bukan X1 ya, ini tolong diperbaiki nanti. Ini Y1 plus 5 kali 1 min Y1, atau ini nilai di Y2-nya ya. Kemudian kita dapat satu persamaan, kita misalkan A mengambil strategi A2, ini kita dapat persamaan kedua seperti ini, dan persamaan ketiga ini ya, 5Y1 min 3 ya. Nah, dari sini kita harus menyelesaikan persoalan ini dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan cara grafis. Ya. Kenapa grafis? Karena ada 3 persamaan, nanti kita lihat mana yang melalui titik maksimum, minimum, mana yang minimax, mana yang maksimin, dan sebagainya. Ya. Nah, oke. Jadi kita langkahnya sama dengan yang sebelumnya. Jadi misalkan Y1 ini untuk persamaan pertama ya. W1 sama dengan min 5 Y1 plus 5, jadi Y1 sama dengan 1. Maka kita dapat nilai, ini untuk Y1 0, berarti W1-nya 5. Y1 1, maka W1-nya 0. Nah, ini ya, kita tarik garis. Nah, ini adalah untuk persamaan pertama. Oke, selanjutnya untuk persamaan kedua. Ya, nah ini garisnya. Oke, untuk persamaan ketiga. Nah, ini. Nah, sekarang kita ingin menentukan mana titik yang kita jadikan acuan untuk strategi pada pemain yang mana, A atau B? Pemain yang B ya. Kalau pemain B, maka strateginya adalah minimax. Minimax ya, bukan maksimin ya. Kalau minimax berarti daerahnya mana yang akan diperhitungkan? Daerah yang atas ini ya. Ini. Ini adalah daerah yang maksimum. Oke, daerah maksimum. Dari daerah yang maksimum ini, kita cari yang minimum. Yang mana? Yang ini. Nah, ini ya. Jadi ini daerah ini adalah titik minimaxnya.
cari minimaxnya, titik minimaxnya. Oke, nah ini titik minimax ini dilalui oleh persamaan berapa? Persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga, ya. Nah, maka di sini kita bisa hitung, berarti nilai W-nya di sini, nilai W-nya di sini, dan nilai Y-nya di sini itu adalah sama untuk dua persamaan ini. Sehingga berapa nilai ini? Minimaxnya Y1 sama dengan 4/5, maka Y2 sama dengan 1/5. Ya, nilai W-nya berapa nilai ekspektasinya? Tinggal kita masukkan ya. Dari nilai Y1 sama dengan 4/5, Y2 sama dengan 1/5. Nah, jadi nilai ekspektasinya adalah 1. Ya, 1. Nah, ingat, di titik W2 ini, garis W2 ini, dia tidak dilalui oleh titik minimax ya. Tidak minimax. Artinya apa? Artinya nilai nanti ya, nilai dari W2 berarti X2-nya itu adalah sama dengan 0 ya. Nah, ini X2-nya kan ini ya. Ini adalah 0. Kenapa? Karena tidak melewati daerah minimax, maka S2-nya sama dengan 0. Jadi kita hilangkan, ya, artinya ini perusahaan A tidak akan memilih strategi X2 ya. Nah, oke, nanti kita hitung W sama dengan V dengan 1, maka nilai X1-nya setengah, X3-nya juga setengah ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi si A ini bisa milih strategi pertama, bisa milih strategi ketiga ya. Yang B peluangnya memilih strategi yang P1 itu lebih tinggi ya. Nah, jadi itulah tadi ya tentang strategi, mix strategi untuk M, untuk 2 kali N ataupun M kali 2. Nah ya. Nah ini bagaimana apabila untuk M kali N, ya M kali N. Itu juga sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Jadi kita bisa menotasikan ya yang pendekatan ini. Nanti kita mencari nilai minimum maksimum. Kita menggunakan notasi probabilitas yang sama. Nah, ini contohnya. Nah, kita cari contohnya ya, biar cepat mudah ya. Dua perusahaan A dan B sedang dalam proses penentuan strategi promosi dalam mendapatkan market share-nya. Kedua perusahaan tersebut masing-masing mempunyai 3 strategi ya. Jadi perusahaan A punya 3, perusahaan B juga 3. Dan ini adalah nilai payoff-nya ya. Payoff-nya. Kemudian ini adalah nilai dari maksimin dan minimax. Perhatikan di sini, ini nilainya berbeda ya antara nilai maksimin dengan minimax, sehingga tidak bisa kita menggunakan pure strategi, kita harus menggunakan mix strategi ya, mix strategi. Oke. Nah, dari matriks payoff di atas, kita tahu bahwa nilai maksiminnya adalah min 3, sehingga nilai permainannya dapat berharga negatif atau 0. Karena itu diperlukan suatu konstanta K yang harganya paling sedikit sama dengan nilai maksimin yang negatif itu atau K lebih besar sama dengan maksimin. Makanya kita menggunakan konstanta K ya untuk ditambahkan pada seluruh elemen matriknya. Nah, jadi kita tambahkan dengan konstanta K. Jadi kita tambahkan semuanya. Agar apa? Agar tadi ya nilainya tidak negatif ya. Nah, ini kita tambahkan 3 tambah 5, min 1 tambah 5, min 3 tambah 5, min 3 tambah 5, dan seterusnya. Semua ditambahkan 5. Sehingga seimbang ya semuanya. Nilainya jadi seperti ini. Ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan pemrograman linear ya sekarang ya. Jadi kita maksimumkan nilai W sama dengan Y1. Y1 itu berarti untuk perusahaan B ya. Tambah Y2 tambah Y3 dengan asumsi ini.
ini menjadi constraint ya. Jadi constraint 8 kali Y1 tambah 4 kali Y2 tambah 2 kali Y3 lebih kecil sama dengan 1. Ya, ini kenapa lebih kecil dari 1? Karena ini nilai probabilitasnya. Saya lebih kecil sama dengan 1 ya apabila dijumlahkan. Oke. Jadi ini nilai memaksimumkan ini ya. Oke, kemudian formulasi ini dapat kita tulis dalam bentuk standarnya ya. Jadi nilai tadi maksimum dari W, Y1 tambah Y2 tambah Y3, ini adalah constraint-nya. Bentuk standarnya adalah seperti ini. Ya, Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3. Masih ingat ini tentang ini apa? Ini dengan menggunakan variabel select variable ya. Kenapa tambah S1, S2, S3? Agar yang ini pertidaksamaan ini berubah menjadi persamaan ya, bentuk standar ya. Masih ingat ya ketika OR1 ya. Jadi ini plus S1 ya. Ini plus S2, ini plus S3 sehingga sama dengan 1. Ini adalah select variable ya. Select variable ya. Oke. Nah, kita bisa selesaikan dengan cara simplex ya. Ini 1, 0, 0 ya, ini untuk persamaan 1, ini untuk persamaan 2, ini persamaan 3. Ingat simplex ada leaving, ada entering variable ya. Kita menggunakan basis solusi optimal ya, basisnya adalah Y1, Y2, Y3. Kita hitung nilai dari S1, S2, S3-nya seperti tabel ini. Ini mungkin tidak akan saya jelaskan secara mendetail, dan teman-teman coba cek kembali pelajaran simplex pada OR1 ya, karena ini waktunya takutnya tidak cukup ya, terlalu lama untuk video ya. Nanti ukuran filenya terlalu besar. Nah, akhirnya dengan cara menggunakan simplex kita dapat informasi bahwa nilai W-nya adalah 45 per 196. Oke. Y1-nya 1 per 14, Y2-nya 11 per 196, Y3 sama dengan 5 per 49. Ya. Nah, kemudian ini nilai permainannya berapa? Nilai permainan adalah 1 per W dikurangi K. K tadi berapa? 5 ya. 5 jadi 196 per 45 dikurangi 5 sama dengan min 29 per 45 ya. 45 ya. Ini ingat ini Y kecil, ini Y besar ya. Jangan sampai ini ya tertukar ya. Jadi kalau Y1 kecil sama dengan Y besar 1 per W. Y besar ini 1 per 14 ya per 45 per 196 sama dengan 14 per 45. 11 per 45, 20 per 45. Nah, solusi optimal diperoleh untuk A ya, diperoleh dari solusi dual dari formulasi strategi pemain B. Jadi Z sama dengan W sama dengan 45 per 196. X1 sama dengan 5 per 49. X2 sama dengan 11 per 196. X3-nya 1 per 14 ya. Berarti ini untuk strategi yang pemain A ya, pemain A ya. Oke. Nah, ini adalah strategi optimumnya akhirnya ya. Jadi pemain A itu 20 per 45, 11 per 45, dan 14 per 45. Pemain B 14 per 45, 11 per 45, dan 20 per 45. Dengan nilai permainannya adalah min 29 per 45 ya. Nah ini untuk yang M kali N. Ya, ya kurang lebih itu yang disampaikan terkait dengan game teori. Jadi tadi yang perlu dapat catatan adalah menentukan maksimin, titik maksimin dan minimax untuk metode grafis, terutama untuk yang eh, M kali 2 atau 2 kali N ya. M kali 2 atau 2 kali N, teman-teman harus hati-hati apakah ini untuk pemain A atau pemain B. Kalau pemain A, maka strateginya adalah maksimin. Tapi kalau pemain B, maka strateginya adalah minimax ya. Jangan salah, hati-hati dalam menentukan titik. Nah, setelah dapat titik, maka kita bisa menghitung nilai X1 dan nilai V-nya atau nilai
Y1 dan W-nya ya naiknya. Nah, kemudian itu tentang game teori ya. Kemudian tadi ya yang M kali N, jadi itu harus hati-hati. Kita juga bisa menggunakan simplex untuk menyelesaikan persoalan, untuk menyelesaikan ketidaksamaan dengan menggunakan variabel select menjadi bentuk standar ya. Bentuk standar kita selesaikan, nanti kita dapat nilai dari masing-masing nilai optimalnya dan nilai dari permainannya. Nah, barangkali itu tentang game teori. Nah, sedikit saya ingin coba sampaikan terkait persiapan UTS. Jadi untuk UTS ini, insya Allah akan diselenggarakan dalam waktu dekat ya. Jadi sampai game teori UTS-nya ada 3 soal. Soal yang pertama terkait dengan traveling salesman problem ya tentang masalah jaringan. Ada banyak model ya yang sempat disampaikan, cuman teman-teman coba pelajari lebih mendalam tentang traveling salesman problem, terutama berhubungan dengan metode saving ya, saving ya, right ya, metode Clark and Wright ya tentang saving algorithm. Ya, itu nanti teman-teman coba harus bisa menuliskan matrik jaraknya, distance-nya, kemudian saving matriknya bagaimana ya. Nah, itu harus bisa nanti mengisinya sebagaimana ya. Kemudian yang kedua, soalnya terkait dengan pemrograman dinamis ya, pemrograman dinamis terutama yang stokastik ya, stokastik karena stokastik itu lebih advance dibandingkan deterministik. Jadi seharusnya kalau teman-teman sudah bisa mengerjakan yang stokastik, yang deterministik ini tidak menjadi persoalan ya. Jadi itu tolong dipelajari, kemudian Anda harus bisa menuliskan tentang apa itu fungsi keputusannya, variabelnya bagaimana ya, variabel keputusan apa saja, kemudian disertakan dengan berapa tahap, fungsi rekursifnya bagaimana, ya, itu harus bisa menuliskan dengan baik ya. Kemudian cara menggunakan ya pendekatan maju atau pendekatan mundur ya itu dipelajari kembali sampai betul-betul Anda terlatih untuk mengerjakan pemrograman dinamis yang stokastik ya. Kemudian yang tadi ya tentang game teori Anda harus bisa juga menyelesaikan persoalan yang terutama 2 kali N atau eh, N kali 2 gitu ya. Anda bisa menggunakan metode grafis untuk menyelesaikan persoalan, menuliskan persamaan-persamaannya, menyelesaikannya, itu nilai permainannya. Nah, dari situ mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan semua soal UTS dengan baik dan benar ya. Jadi itu tolong diperhatikan ya, dipelajari kembali. Kalau misalnya bingung, Anda bisa berdiskusi dengan teman Anda atau kalau betul-betul darurat gitu ya, boleh bertanya kepada saya untuk menyampaikan kembali atau melihat video-video yang sudah disediakan di LMS semua sudah siap ya. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Ini Anda harus berlatih kembali ya. Nanti pertemuan selanjutnya tentang rantai Markov ya. Nah, itu juga nanti tolong Anda pelajari kembali itu nanti mungkin akan digunakan untuk persiapan ketika setelah UTS ya nanti Markov ya itu masuk semester. Jadi UTS sampai game teori ya, game teori. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.